Malam. Ya, ya. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Malam Romo, Salam. Salam Pak Tommy. Ini Mama ngomong kedengaran. Malam Pak Karno. Boleh coba. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Romo, halo. Apakah mendengar suara saya? Bisa mendengar. Mohon. Romo. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Terima kasih. Saya buka Lili Setiabudi. Bapak Ibu boleh panggil saya Lili. Maksud saya siapa tahu ada ya. Kan kita udah lama nggak ketemu, siapa tahu lupa Bu Handayani langsung ketawa. Iya, Bapak Jojo. Baik, terima kasih untuk malam hari ini dari DPH berkunjung ke lingkungan Santa Ana, betul ya? Santa Ana ya? Dengan Ketua Lingkungan Pak Ari Wiwit, betul? Ya. Nanti untuk acara pada malam hari ini sangat santai, Bapak kita ngobrol-ngobrol, tiktokan. Nanti berangkat kita buka dengan doa pembukaan dan nanti tujuan untuk kehadiran DPH untuk lingkungan akan disampaikan oleh Romo. Yang pertama, keluar dulu ya, tok. Terima kasih sudah boleh kami berkunjung ke lingkungan, dan untuk pada malam hari ini mari kita buka dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh rahmat kasih dan cinta-Mu atas pelindungan dan penyertaan-Mu, terutama kami boleh beraktivitas dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing, berjumpa dengan pribadi-pribadi yang kami cintai, dan saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami pada malam hari ini di dalam pertemuan DPH dengan lingkungan, dan kami bersyukur di lingkungan Santa Ana ini pribadi-pribadi yang luar biasa dapat kami jumpai, dan kami ingin berbagi bersama-sama di dalam pertemuan ini. Semoga pertemuan ini semakin mengakrabkan persaudaraan dan memberikan relasi kami dengan Engkau semakin dekat lagi, dan supaya benih-benih pelayanan dan panggilan dan juga pelayanan kepada umat-Mu sekalian di dalam gereja boleh terlaksana dengan baik, dan semuanya kami haturkan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai lebih dalam, nanti pertama prakata dari Romo, lalu kemudian sepatah dua patah kata dari Pak Ari sebagai Ketua Lingkungan. Monggo Romo untuk waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Pak Lili. Kok dompet tuh sinyalin apa ya? Ya Romo, sinyalnya punya saya juga sinyalnya ada. Oh, ini pada out ini ya. Baik, nanti biar masuk kembali ya. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, selamat malam dan berkah dalam. Kunjungan ini dilakukan ke semua lingkungan. Ini yang
Yang kedua, yang pertama dulu kan dengan TPKP waktu itu, lalu ini dengan DPPH. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga saudara, secara khusus kami ingin berkunjung, ingin berbagi cerita, ingin berbagi cerita. Tentu juga kita harapkan Bapak Ibu nanti juga untuk berbagi cerita, ya, cerita-cerita pengalaman-pengalaman unik, menarik, bagaimana asiknya menjadi umat di paroki Kerapia, bagaimana asiknya Bapak Ibu yang mungkin beberapa itu sudah terlibat dalam aneka macam kegiatan di lingkungan wilayah maupun juga di paroki atau mendampingi pasangan hidup yang menjadi aktivis di gereja, itu juga menjadi pengalaman yang unik juga, nanti bisa diceritakan. Nah, tujuannya adalah kita semua ingin diingatkan bahwa gereja ini oleh keuskupan sudah dikukuhkan menjadi paroki. Ini pasti sudah dipikirkan dengan cukup masak oleh tim dari keuskupan. Sudah dilakukan kunjungan, kemudian macam hal sudah dilihat, sampai akhirnya paroki Kerapia dipedal saka Bongsari dadi paroki dhewe. Nah, untuk tahun ini, tahun 2021, kepengurusan di tingkat paroki, wilayah, lingkungan, juga prodiakon, itu habis masa waktunya. Nah, nanti akan diatur oleh tim formatur yang tidak lama lagi akan nanti mengundang ketua lingkungan bersama dengan teman-teman pengurus ya di lingkungan. Nanti akan disosialisasikan bagaimana proses pergantian kepengurusan di tingkat paroki sampai dengan tingkat lingkungan termasuk prodiakon. Nah, suka tidak suka ini akan menjadi dinamika kita. Kapanpun kita masih hidup dalam suatu paroki, maka akan berdinamika dengan ini, dengan proses bagaimana kita membuat suatu kaderisasi, pelayanan, membuat aneka macam hal yang kita harapkan semakin membuat kita asik dalam aneka macam hal yang dibangun di komunitas paroki di mana kita semua hidup. Nah, seperti itu kira-kira yang menjadi tujuan perjumpaan kita. Melingki awake dhewe kabeh bahwa kita akan mengadakan pergantian kepengurusan tingkat lingkungan, wilayah, lalu juga tingkat paroki. Nah, seperti yang juga diungkapkan, nanti kita bisa berbagi cerita bagaimana pengalaman menarik, pengalaman yang meneguhkan, yang bisa kita ceritakan ketika kita berdinamika di lingkungan, wilayah, atau paroki kita ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan berkah dalam. Monggo Pak Lidik. Baik Romo, terima kasih. Begitu Bapak Ibu yang terkasih, Romo dan teman-teman dari DPH sudah hadir tempat ini. Di tempat ini ada yang hadir Ibu Lina SWD, Pak Tommy, lalu tadi ada Pak Marius tadi menghilang ya. Pak Tommy bagian paguyuban dan Bu Lina bendahara. Nah, maka untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Ari Wiwit sebagai Ketua Lingkungan. Dipersilahkan Pak Ari. Terima kasih. Sugeng dalu Romo, Bapak-bapak DPPH dan Bapak Ibu Lingkungan Santa Ana. Terima kasih sebelumnya karena sudah berkunjung untuk Romo mungkin yang kedua kalinya ya secara virtual ini. Ya, mohon maaf apabila dari Lingkungan Santa Ana yang tergabung sedikit ya mungkin karena prasarana dan sempat beberapa hari ini juga koneksinya juga agak buruk nih di tempat kami. Beginilah lingkungan kami, mungkin kalau tidak virtual sebenarnya lingkungan kami itu cukup guyup ya, tapi karena situasi seperti ini jadi berubah drastis dan mungkin menyinggung dari Romo tadi bahwa tahun ini mungkin ada pergantian atau pembaruan masa jabatan ya. Dulu juga pada awal tahun sudah saya share
tapi kelihatannya kok kurang antusias ya, apa mungkin kurang gimana atau tidak tertarik untuk apa ya pengurus-pengurus selanjutnya, atau mungkin tidak menanggapi ya, itu mungkin dinamika yang terjadi di lingkungan kami. Dan semoga dalam pertemuan virtual ini nanti bisa membangkitkan untuk semangat-semangat untuk menjadi pelayan Kristus. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Berkat dalam. Saya kembalikan kepada Pak Ariwit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ariwit. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Ari. Wah, terima kasih. Ini kalau saya melihat tuh soalnya semua di tempat lingkungan Santa Ana itu sudah sangat aktif-aktif semuanya, ya. Familiar wajahnya. Sudah Laskar Kristus semuanya ini. Maka begitu Bapak Ibu yang terkasih, ini karena pada malam hari ini kita santai, ya saya juga santai, rambut saya nggak saya ini apa, biasanya saya gel, ini rada kayak BTS. Biasanya komentar. Baik, wah itu tadi loh, ini Pak Marius muncul, Pak Lukas, tadi ada Pak Lukas juga ya, Pak Lukas di bagian pelayanan. Untuk COVID ini ya, untuk ujung tombaknya Pak Lukas untuk menjangkau teman-teman kita semua, ya Pak Marius juga. Nanti kalau teman-teman mau bertanya mengenai program-program dari DPH bisa disampaikan. Tapi untuk saat ini kita akan berbagi seperti tadi Romo mengatakan, kita akan sharing asik, sharing asik mengenai keterlibatan di gereja, mengguyupi gereja. Baik, ini biar karena lokasinya kotak ini pasti beda-beda ya. Saya di tempat saya ini yang pertama ada Bu Yuli, Bu Rutwiki. Mari Bu, silahkan pertama kali untuk bisa sharing mengenai keterlibatan di gereja. Asiknya itu seperti apa? Waduh, nomor satu ya ini saya. Nomor satu. Ini. Baik, apa ya? Saya tinggal di lingkungan Santa Ana itu kami bersyukur sekali karena dekat dengan gereja. Keterlibatan kami, terutama saya di gereja itu sebelum gereja kita menjadi paroki. Jadi waktu masih jadi stasi, jadi pengalaman yang tak terlupakan itu adalah saat kita bergabung dalam PDKK itu, kita setiap hari Jumat kita tuh ngepel gereja. Nah, itu pengalaman yang awal-awal yang bikin berkesan buat kita, yang kebetulan bersyukur sekali. Tahun berapa itu Bu? Tahun berapa Bu? Tahun berapa itu? Saya menempati rumahnya tahun 1994. Oh. Jadi saya menempati rumah ini 94. Jadi mulai 95, 96, tahun 2004 maksud saya. Maaf, 2004. Jadi mulai kita kebetulan saya pribadi menggereja itu ya 2005, 2006. Jadi awal-awal kita memberi kontribusi ke gereja. Pengalaman yang tidak terlupakan itu kita setiap Jumat ngepel, nyapu gereja waktu itu. Keterlibatan saya di gereja memang dimulai dari PDKK waktu itu Pak Lili. Jadi kemudian setelah di PDKK, kemudian kebetulan waktu itu, kebetulan saja sih kebetulan, karena dekat gereja, jadi kalau bisa harian, kalau Kamis ngabani kur bisa harian. Kemudian kebetulan juga waktu itu sempat jadi ketua lektor sebelum Bu Siska. Adalah almarhum, beliau meninggal, kemudian penggantinya saya. Kemudian waktu saya masih tugas, saya masih dinas, kebetulan saya baru saja pensiun dari PNS. Nah, sekarang tetap jadi lektor, tetap memberi kontribusi ke gereja. Cuma karena pandemi ya terbatas, tapi bersyukur
saya masih diberi tugas untuk sedikit memberi kontribusi pada gereja sebagai lektor. Kemudian dulu waktu sempat jadi ketua lektor karena saya masih tugas, masih dinas, jadi waktu itu ya dengan sepenuh hati saya lakukan. Kebetulan sekarang sudah pensiun sebagai PNS, jadi sekarang mungkin lebih longgar. Sebetulnya basic saya itu di pendidikan sebetulnya. Saya juga sih sebetulnya kalau ada cerita mengenai bantuan yang terkait dengan pendidikan, sebetulnya saya kadang sedikit mau memberi masukan. Itu sebagai pengalaman saya sebagai PNS di kantor saya. Halo, ini kok hilang? Halo, Ya. kok hilang? Oh, Ya. ya. Bisa. Cuma oke lah. Jadi saya berbagi dengan yang lain, hanya itu sekedar kontribusi saya di lingkungan sih ya. Sebelum Pak Alit pun saya sudah tinggal di sini, sudah ibaratnya itu seksi aja, pokoknya tinggal di sini 2004 sudah terlibat di lingkungan, di paroki dan lain sebagainya. Hanya pengalaman yang berkesan itu sebelum jadi paroki, kita kalau Jumat nyapu, ngepel, itu aja. Kalau motor, dan lain sebagainya, mungkin orang lain banyak yang bisa melayani Tuhan lewat situ. Tapi kalau zaman dulu sebelum masih stasi itu, wah kalau nyapu ngepel itu dari ujung depan sampai belakang, sama Bu Kamdi, sama almarhum Mak Yanton dan lain sebagainya. Hanya itu Pak Lili Romo, kontribusi saya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih Bu Yuli. Baik, terima kasih, semangat sekali ya. Di seksi apapun ya, sampai seksi sekali. Semangat. Berarti ini termasuk Bu Yuli itu termasuk yang merindukan dari stasi menjadi paroki ya. Termasuk salah satunya gitu. Baik, terima kasih Bu Yuli. Baik, selanjutnya saya ratani aja nih di kotak-kotak ya, baik yang muncul ataupun tidak. Terima kasih yang sudah muncul. Tadi ada Dr. Handoko ya. Terima kasih. Selanjutnya ada di kotak saya ini bawahnya ada, di samping saya sendiri. Masa saya ngomong? Nanti saya udah ngomong. Di sampingnya Romo. Nanti Romo yang terakhir. Ada Pak Karno. Pak Karno, halo. Wah, ini tanpa Pak Karno nanti kalau saya kata listrik mati ya kita ada dalam kegelapan ya. Dan ketika pada mulanya segala sesuatunya gelap ya. Lalu Allah hadir, muncullah terang. Nah, sekarang ini Pak Karno, ini wajahnya sudah seperti Tuhan Yesus. Pak Karno, monggo sharing Pak Karno. Terima kasih. Selamat malam Romo, Bapak, Ibu sekalian. Malam. Pengalaman saya seperti halnya Bu Yuli juga bersyukur karena diberi tempat yang tidak jauh dari gereja. Yang waktu itu saya masuk di Palemas itu tahun 2002. Nah, dalam perjalanan, mohon maaf ada yang mau lewat. Kereta. Sudah lewat. Dalam perjalanan waktu saya oleh umat Santo Petrus waktu itu yang belum dimekarkan, saya diminta menjadi prodiakon mulai tahun 2003. Entah bagaimana kok bisa berkelanjutan sampai 4 periode. Sampai suatu ketika Romo, waktu itu Romo Supra, tanya saya, Pak Karno prodiakon kok ngerangkep ketua wilayah.
saya tidak bisa berkata apa-apa. Dan setelah mendekati saya purna tugas tahun 2015, itu kembali Romo Supra tanya saya, nanti setelah Pak Karno pensiun dan berhenti jadi prodiakon, terus mau apa? Ya, saya jawab sekenanya saja. Saya kalau diberi kesempatan mau ikut ngelapi kipas angin atau membenahi apa, Romo, gitulah. Ternyata saya diminta bantuan untuk melayani di bagian Sarpras waktu itu, dan secara kebetulan itu kita punya genset, akan tetapi belum ada yang menanganinya. Sehingga kalau ada apa-apa terpaksa memanggil orang luar ataupun semua diserahkan koster. Nah, mulai tahun 2016 saya mencoba untuk ikut di dalam perawatan genset ataupun perawatan lahan parkir. Ternyata sampai sekarang ini dalam masa periode terakhir ini saya juga masih akan mencoba menyelesaikan apa yang menjadi idam-idaman saya, pembuatan skema jalur listrik baik di gereja maupun pastoran lama, juga merawat di parkiran. Kalau hal-hal yang berkesan, semuanya bagi saya berkesan dan menyenangkan. Dan keterlibatan saya di dalam gereja itu memang sudah saya persiapkan jauh sebelum saya purna tugas. Karena pengalaman yang banyak terjadi, kawan-kawan saya itu sepertinya kurang siap untuk menghadapi masa pensiun. Sehingga ada yang belum waktunya pensiun sudah terkena penyakit stroke. Itu yang banyak terjadi. Nah, maka ketika saya bersiap-siap menghadapi masa pensiun, saya merencanakan itu ikut terlibat di dalam menggereja, dan memang ternyata keterlibatan dalam gereja membuat pikiran saya menjadi sepaneng. Semua terasa menyenangkan. Terlebih dulu saya pernah dibimbing Pak Lili dalam camp pertama itu, wah bagus sekali. Sampai sekarang pun saya masih tetap bersemangat. Saya rasa itu, Romo, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, berkah dalam. Berkah dalam. Baik, terima kasih Pak Karno. Tepuk tangan buat Pak Karno. Ya, wah ini luar biasa ya pengalamannya Pak Karno. Dari tempatnya Panti Imam ya, tua wilayah, terus kemudian belakang layar ya, tempatnya di belakang layar. Ini buat kita yang muda-muda ini harus melihat panutannya bahwa banyak loh yang cari aku nih di situ tidak mau, di sini aja, di situ tidak mau, di sini aja, banyak yang, tapi sebetulnya sama aja, upahnya sama ya, menjadi pemberita Injil di mana saja. Terima kasih Pak Karno, luar biasa ya, dan selalu mau terlibat meskipun pensiun tetap mau terlibat. Terus kotaknya di bawahnya ada Pak Sigit. Halo Pak Sigit. Iya. Monggo Pak, sharing Pak. Malam Romo, selamat malam Bapak Ibu semuanya.
sebenarnya tidak banyak saya terlibat di lingkungan maupun di gereja. Saya cuma terlibat waktu itu bersamaan dengan Pak Karno di Jejat, kemudian saya di sound system. Jadi tidak banyak berbuat untuk gereja. Tapi dengan keterlibatan saya di sound system membuat saya juga semakin semakin dekat dengan Allah, meskipun banyak halangan karena kerjaan yang shift, jadi tidak bisa terlibat total dalam menggereja. Cuman itu aja saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Tepuk tangan Pak Sigit. Ya, terima kasih. Siapa bilang nggak aktif ya, saya tuh familiar sekali loh sama wajahnya Pak Sigit. Familiar, berarti kalau kehadirannya selalu, kalau nggak ada Pak Sigit nggak ramai kelihatannya ya, kurang satu. Terima kasih Pak Sigit. Baik, selanjutnya saya rada deg-degan ya, deg-degan saya karena namanya persis mirip jipek keteplek sama istri saya, Francisca Handayani. Aja sampai salah yo. Mari silakan Ibu. Ya, terima kasih Papa Jojo. Saya kenalnya Papa Jojo gitu ya. Karena kebetulan putra dari Pak Lili itu murid saya begitu. Selamat malam Romo, Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini saya sangat gembira karena bisa bersama-sama untuk bertemu, sharing bersama. Di sini saya pemeran baru Pak Lili, Romo, jadi termasuk masih belajar dicangking atau dicoba dilatih oleh Ibu Lius. Jadi ini kelihatannya saya sudah mulai kerasa ini. Bu Lius kalau ada tugas begitu saya ditarik begitu. Jadi ini kelihatannya saya sudah tahu nih tujuannya di mana. Ini makanya ini Pak Romo, Bapak Ibu, ini saya mulai belajar. Jadi ini masih kalau anak kecil itu masih merangkak. Jadi mohon untuk bimbingannya, untuk pendampingannya, ini yang saya rasa kami Romo, Pak Lili dan Bapak Ibu sekalian yang sudah lama berkecimpung di kepengurusan terutama lingkungan Santa Ana. Begitu Papa Jojo, mungkin saya hanya Kunjungan orang tua murid ya. Baik, berikan tepuk tangan untuk Mbak Dayani, terima kasih. Ini kalau guru ini begini rendah hati ya, bilangnya belajar, padahal udah tinggal langsung jos gitu ya. Wah, ini tepat sama Bu Polius ini ya, mendapatkan murid seorang guru. Cuma ngasih kurikulum langsung mancal. Ya, masih mohon bimbingannya Pak Lili. Ini. Saya ini juga pemula, Bu. Newbie saya ini. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Wah, tadi sudah katanya muridnya yang digadang-gadang, sekarang lebih afdal gurunya, Bu Polius. Teknik, mari silakan Bu Polius. Baik, terima kasih Pak Lili, Romo, Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini kita sharing mengenai pengalaman-pengalaman. Sebenarnya sih kalau saya tidak banyak berkecimpung mengambil kegiatan di gereja, karena pada saat itu setelah
saya orang Medan asli. Saya ke Semarang tahun 96 karena ada tugas pekerjaan bisnis. Nah, dengan berjalannya waktu itu memang seperti dibilang Ibu Yuli tadi, memang gereja kita masih sederhana. Nah, dengan berjalannya waktu sampai tahun 2000, saya waktu itu menikah, diberkati di gereja stasi di sini. Yang memberkati saya pada waktu itu Romo Kris Purba yang sekarang berada di Jakarta. Pada waktu itu memberkati kami bersama almarhum Julius Lombo. Nah, dengan berjalannya waktu, bla 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 bla, saya nggak bisa menceritakan di panjang lebar. Sedikit banyaknya pada waktu itu Pak Arno sudah mengenal saya, Pak Harjanto dari lingkungan Santa Ana, dan Pak Darwi pada waktu itu masih bergabung dengan lingkungan Petrus. Nah, itu bla 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 bla. Nah, setelah saya mempunyai momongan 2001, memang saya tidak begitu aktif. Setelah menikah sama almarhum, memang almarhum yang paling aktif di lingkungan. Pada waktu itu memang beberapa periode menjadi ketua lingkungan. Kalau tidak sampai almarhum masih menjadi pamong lingkungan. Nah, yang mengetahui itu yaitu para sepuh-sepuh dari lingkungan Petrus dan Santa Ana masih ada sebagian. Nah, memang saya sudah lama hidup di Semarang dan saya puji Tuhan, saya merantau dari Medan masih single. Lah, pesan orang tua saya pada saat itu, yang penting nak, kamu merantau, carilah yang seiman. Nah, ya puji Tuhan, saya ditempatkan di Krapyak. Dan saya punya usaha di situ. Mungkin masyarakat Krapyak sekitarnya banyak mengenal saya. Nah, setelah itu dekat juga gereja. Jadi ya puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Yang mungkin itulah karena niat kita baik, pasti berjalan dengan baik. Nah, setelah saya menikah, saya tidak banyak ambil bagian di lingkungan. Cuma kalau ada KOR, saya ikut. Karena kami sudah prinsip di dalam keluarga itu, karena di dalam keluarga itu adalah gereja kecil. Nah, di situ dengan berjalannya waktu, kami punya momongan. Nah, saya mengurus rumah, walaupun saya bekerja, almarhum juga bekerja, almarhum yang di lingkungan. Kecuali kalau KOR, apa tugas-tugas, saya itu dilibatkan. Namun, kalau menjadi tanggung jawab untuk gereja ataupun lingkungan, hanya almarhum yang mengurusi semuanya. Saya khusus mengurusi keluarga. Nah, itu pesannya almarhum kami sudah berbagi. Yang penting kalau ada apa-apa untuk gereja, almarhum yang terlibat. Jadi, almarhum yang terlibat bukan dalam arti saya juga tidak terlibat. Terlibat juga, tetapi yang khusus tanggung jawab Lombo. Nah, memang saya bersyukur dan berterima kasih mempunyai pendamping yang sungguh luar biasa sampai saat ini, yang begitu sungguh-sungguh bisa mendidik saya, mendampingi saya, sehingga saya bisa punya kemandirian. Nah, istilahnya, ya walaupun suka dan duka itu memang kami alami, itu wajar. Tetapi di dalam hidup menggereja, itu juga kita tidak lepas. Kita selalu dipacu dan selalu, mari kita, walaupun kita dirantau, kita mencari kerajaan Allah.
Nah, segala sesuatunya pasti diberikan. Nah, memang kami merasakan itu semuanya. 20 tahun kami berkeluarga, kami memang tidak pernah merasa kesulitan, merasa kekurangan. Kami sungguh-sungguh merasa semua kecukupan. Karena kalau kita mengatakan kurang, semuanya kurang. Tetapi kalau kita mengatakan cukup, semuanya cukup. Nah, oleh sebab itu, setelah almarhum tidak ada, memang saya diminta pamong lingkungan untuk selalu, ya istilahnya bukan mengajari ya, Bu, tadi maaf saya bukan mengajari, jadi saya hanya mendampingi, mengarahkan supaya dengan pandemi ini supaya kita sama-sama terlibat. Jadi kita sama-sama terlibat di dalam menggereja. Jadi istilahnya ya kan saya juga merasa sendiri. Jadi Pak Wiwit mengatakan coba Bulius dirangkul ibu-ibu ataupun OMK ataupun bapak-bapak, semua warga kita, warga Santa Ana. Nah, pelan saya merangkul mereka dan sehingga bisa kita sama-sama saling melayani, walaupun kita saat ini memang sungguh sangat minim untuk pelayanan di dalam gereja, tetapi kita masih memberi waktu dan kesempatan selalu untuk memuji, memuliakan Tuhan dan dalam pelayanan. Nah, itu cerita pendeknya, yang intinya saya selalu bersyukur walaupun saya ditinggalkan suami, tapi saya merasa karena saya merasa dekat sama Tuhan, saya merasa didampingi. Memang jiwanya sudah di tempat di alam baka sana, tetapi di dalam hidup saya merasa selalu diajari, dibimbing, baik anak ini sungguh dididik, diajari untuk mandiri, dan terutama dimanapun kalian berada, kita berada, mencari dulu kerajaan Allah. Jadi itu satu-satunya. Sehingga itu makanya mungkin kami merasa senang dan merasa sehat, semangat, walaupun kami jauh merantau, ya kami merasa semangat karena merasakan siapa yang di sekitar kami itulah menjadi orang tua kami, saudara kami. Jadi oleh sebab itu dengan adanya mungkin pacuan-pacuan almarhum sebelumnya, jadi saya saat ini mungkin saya merasa tegar, merasa semangat untuk mendampingi anak-anak. Sekian dulu, terima kasih Pak Lili. Terima kasih Bu Lius, berikan tepuk tangan. Oke, wah memang luar biasa. Pak Lius semasa hidup maksimal sekali ya. Memang di balik pria maksimal itu ada wanita yang luar biasa seperti ini. Ya, mendampingi ini juga mendampingi nanti ya. Terima kasih sekali. Wah, ini lingkungan Santana lumayan luar biasa sekali. Ada Bu Lius yang siap mendampingi. Ya, terima kasih Bu Lius. Selanjutnya tadi sudah ada saudara saya yang latihan ngomong, ini tinggal dikeluarkan speakernya. Mas Condro, Pak Condro. Halo, di radio. Monggo Mas, sharing Mas. Pak Condro, silakan. Kebetulan saya tadi ikutnya terlambat Pak Lilik, jadi saya nggak tahu. Ya, ini cerita-cerita aja, cerita mengenai asiknya berkegiatan di gereja, aktif di gereja begitu. Oke. Terus ini juga masih di tempat pengungsian. Mengungsi kemana? Mengungsi ke rumah Bapak Ibu. Oh. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Bisa saya sharingkan Pak Lili. Ya, keterlibatan saya di lingkungan lebih awalnya sebenarnya ya agak dipaksa oleh keadaan sebenarnya. Jadi ceritanya dulu awal masuk ke Semarang, pindah kerja masuk Semarang, terus ikut kegiatan lingkungan,
hanya sekedar ikut. Akhirnya kemudian waktu itu ada pergantian pengurus, saya disuruh menggantikan Pak Matius kalau tidak salah waktu itu. Ya dari awal suruh jadi ketua lingkungan. Tadinya Santana sama Santo Petrus masih jadi satu, namanya Santo Petrus. Jadi waktu itu jadi ketua lingkungan Santo Petrus. Terus ya ada saatnya naik turun juga, artinya pada saat itu ada kegiatan umatnya yang berkumpul banyak, tapi kadang sedikit. Nah itu sebagai pengurus ya kalau gimana gitu. Pernah suatu ketika rosario di gereja waktu itu, yang datang kadang banyak, tapi lebih sering sedikitnya. Waktu itu pernah hanya berdua saya sama Pak Polius waktu itu. Rosario tapi yang datang cuma berdua. Akhirnya nggak jadi rosario, cuma ngobrol, akhirnya pulang. Itu sekitar 2 periode lah waktu itu di Petrus, kali 2, kemudian lanjut jadi ketua lingkungan di Santa Ana. Kemudian setelah tidak jadi ketua lingkungan, ikut terlibat di paroki, tapi ya hanya gitu-gitu aja. Artinya memang saya karena keterbatasan waktu juga, kemudian ya rada males-malesan, akhirnya ya ditambah COVID ini, masa pandemi, jadi akhirnya malah sama sekali ya kayak ya ala kadarnya saja untuk keterlibatan itu kelemahan saya. Sampai dengan hari ini ya bisa dikatakan keterlibatan untuk di lingkungan mungkin saya ya 0 besar, apalagi di paroki mungkin 0 besar juga. Yun sewu nggih Romo, Sunar. Mungkin itu aja Pak Lili, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sondro, tepuk tangan. Ya, kok bilangnya 0 besar, padahal tadi kan mengatakan menggantikan terpaksa, toh itu seperti Rasul Matias ya. Tapi pada waktu itu Rasul Matias itu ya terpaksa juga, tapi toh kenyataannya dia tetap Rasul. Ya, tetap semangat. Ya. Terima kasih Pak Sondro. Terus kemudian ada Ibu Andon, ada keluarga Ibu Andon. Halo, halo, baik. Ya, oke. Sungdalu Romo, Sungdalu Bapak Ibu, Malam, ya. Pak Lili, Pak Tommy. Selamat malam Bapak Ibu semua, lingkungan Santa Ana. Kalau pengalaman saya hidup menggereja, kayaknya ya nggak terlalu banyak ya. Saya juga dibandingkan dengan almarhum suami, dia yang lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dari masa mudanya sampai mungkin sampai sekarang juga di belakangan ini aja karena tinggal di Semarang. Kalau untuk saya pribadi sih saya bersyukur tinggal di dekat gereja, karena juga ya meskipun masih telat-telat kalau ke gereja, cuma saya bayangin kalau jauh itu orang tambah telat ke gereja. Ya itu. Tapi masih bersyukur lah dekat dengan gereja, artinya masih ketika mengikuti kegiatan masih bisa ya sedikit banyak berkontribusi, ya mungkin tidak terlalu berarti dibandingkan yang lain. Kemudian kalau sebetulnya tidak terlalu banyak sih, hanya pengalaman dari perkembangan gereja dari dulu zaman stasi sampai sekarang itu sudah mengalami banyak perubahan ya, karena dulu kan saya juga tinggal di sini, kemudian dari OMK ikut zaman dulu, kemudian bekerja saya di luar kota, kemudian kembali lagi itu di
bareng dengan tahun berapa ya? Bareng dengan Romo Supra itu pindah ke Semarang itu, kami juga pas pindah kembali ke Semarang dan di situ banyak diajak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja yang mungkin kami hanya sebagai penggembira saja, guyupi aja, bukan sebagai apa ya? Ya pokoknya hanya guyupi aja. Masih bisa berkontribusi walaupun hanya sedikit dan apa ya, masih bisa ikut apa ya, kegiatan-kegiatan gereja yang dimana mungkin di situ kami bisa apa ya, bisa berarti gitu loh, maksudnya bisa memberikan apa yang kami punya, misalkan apa ya, ikut kegiatan di warung sehat, ngawur apa gitu. Jadi nggak terlalu banyak kalau pengalaman saya pribadi untuk hidup menggereja itu dibandingkan yang Bapak Ibu semua itu masih jauh sekali dari sempurna. Mungkin salam seperti Mas Chandra ya. Kalau Mas Chandra 0 paling cilik sih, minus. Aduh ya. Ya gitu aja Pak Lili, mungkin bisa saya sharingkan. Baik, terima kasih Bu Andon. Tepuk tangan untuk Ibu Andon. Wah, ini kalau atau Dono, Bu Andon, nah kalau saya berapa? 0,0. Minus. Terima kasih Bu Andon. Wah, ini bersyukur selalu Bu Andon, ini wanita yang berhikmat ya. Terima kasih Bu Andon. Ada yang terakhir, ini betul ya, terakhir ya, Pak Eko Hartono. Halo, ya betul, namanya Pak Eko, Pak Hartono yang disebut. Anda mendapatkan 1 buah. Pak Eko, monggo sharing Pak Eko. Terima kasih Pak Lili, dan selamat malam Romo, Dewan Paroki dan Pak Lili yang mungkin sudah lama saya kenal lewat tim doa ya, karena waktu itu saya menjadi doa malam yang dipimpin Pak Lili setiap hari Rabu sampai sekarang ya. Dan selamat malam juga, salam sejahtera untuk Bapak Ibu di lingkungan Santa Ana. Sebelum saya flashback ke belakang, mungkin saya ingin melihat kondisi sekarang. Bahwa kondisi sekarang memang kita berbeda sekali dengan kondisi sebelum COVID ya. Tetapi puji Tuhan lewat Komsos yang tadinya kelihatannya mungkin kurang bisa memberikan warna yang berbeda, sekarang pertemuan-pertemuan lewat streaming, dan mungkin tidak saya duga sebelum tahun-tahun yang lalu seperti misa online dan sebagainya. Ini perkembangan teknologi, dan ini mungkin yang perlu kita syukuri dalam waktu yang seperti ini, tapi kita masih bisa eksis. Kembali ke belakang, bahwa saya tinggal di Kerapia sejak selama 2002 sampai 2008 itu saya menjadi aktivis yang biasa-biasa saja, karena mungkin waktu itu ada karena kerjaan dan sebagainya, sehingga mungkin saya tidak maksimal di dalam menggereja. Terus 2008 sampai 2016 saya ke Surabaya karena tugas kerja di sana. Baru 2016 saya Kerapia kembali untuk bergabung di Santa Ana yang dulunya adalah Santo Petrus. Waktu saya datang di Santa Ana 2016, waktu itu prodiakonnya kalau nggak salah Pak Karno, terus Pak Eko Purwanto, dan
untuk ketua lingkungannya Pak Sondro. Dan setelah 2016, di 2000 saya didapuk menjadi prodiakon sampai sekarang, dan keterlibatan saya di gereja mungkin buat saya memang bukan suatu keharusan ya, tetapi sangat enjoy karena dekat dengan Tuhan itu beda sekali kalau kita jauh dengan Dia. Karena seperti mungkin pepatah di Sabda Tuhan yang mengatakan, dekatlah padaku di dalam pokok anggur supaya, dan mungkin itu yang menjadi harapan saya pribadi, dan mungkin terutama juga keluarga juga kita harapkan untuk walaupun sekecil apapun kita bisa berperan untuk menggereja. Juga untuk di lingkungan kita juga terlibat di dalam suatu kepengurusan di RT, sehingga mungkin kita merasa bahwa keterlibatan itu adalah juga garam buat lingkungan kita. Dan mungkin masih banyak juga yang akan datang yang mungkin perlu juga dikembangkan, baik di dalam kita menggereja maupun kita menerima apa yang diinstruksikan dari gereja sendiri. Usul dulu waktu awal saya datang ke Semarang 2016 itu saya pernah ikut GBA Pak Lili, grup baca Alkitab. Nah, itu sebetulnya bagus sekali karena sempat waktu itu saya satu putaran. Setelah itu kelihatannya sampai sekarang tidak aktif lagi. Padahal kemungkinan kalau mungkin boleh jujur baca kitab suci setiap hari walaupun kadang-kadang zong, malas dan sebagainya, tetapi mungkin itu sebagai sebagai renungan kita, walaupun firman nggak kita istilahnya nggak mudeng sama sekali, tapi sedikit banyak lebih baik kita baca daripada tidak baca sama sekali. Mungkin itu kalau saya pribadi bisa mengusulkan yang GBA itu bisa dimunculkan lagi. Itu salah satu Pak Lili yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Berkat dalam. Baik, terima kasih Pak Eko. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Eko. Ya Pak Eko ya, dulu berkata katanya biasa saja ya, sekarang luar biasa. Sekarang jadi kayak lagunya Alda. Aku tak biasa. Baik, terima kasih teman-teman terkasih. Sharing semua, saling meneguhkan dan menguatkan. Ada lagi Pak Eko. Oh, kelihatannya sudah ya, sudah semua. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kelihatan sudah semuanya sharing. Apakah ada yang mau ditanyakan atau UMK belum Pak Lili? Ribon? UMK belum. UMK yang mana? Itu ada. Halo. Ada Mas Rio-nya Bu Andon itu ada. Iya. Bu Andon. Ketuanya Bu Andon. Ya, belakang. Monggo Mas. Silakan. Tes. Dengar ya? Cek. Dengar. Ya, makasih ya Om. Panggil Opa aja gimana Opa? Tambah 6 sidik. Ya, selamat malam Romo dan Bapak Ibu semuanya. Malam. Pengalaman di gereja. Kalau saya sih lebih ke mendapat pengalamannya aja, pengalaman dalam selama saya terlibat lah ya. Ini bukan terlibat juga berkomunikasi ya berinteraksi. Nah itu berinteraksi dengan teman-teman, baik itu teman-teman OMK atau sama Bapak Ibu di lingkungan, dan juga
orang-orang gereja yang saya dapat itu rasa senang, rasa apa ya, kebersamaan yang sangat yang di era saat ini itu udah mulai jarang gitu loh. Sekarang kan orang udah apa ya, lebih fokus sama dirinya sendiri-sendiri. Sementara dengan kita di gereja, dengan orang-orang gereja itu nggak cuma fokus sama diri sendiri, fokusnya ya itu untuk kepentingan bersama aja. Kayak misal es teh itu yang paling simpel, es teh gitu kan, es teh nggak ada es teh, lalu ada yang ngomong nih, tak beli es teh gitu kan, tak beli es teh, siapa yang mau nitip? Maksudnya simple dari hal kayak gitu. Siapa yang mau nitip, dibeliin, akhirnya beli semua, akhirnya pada minum, nggak pada kehausan gitu. Itu salah satu contoh apa ya, simple lah dari yang namanya kebersamaan gitu. Apalagi paling itu sih kalau selama kehidupan di gereja, apa yang saya dapat ya, kalau keterlibatan ya UMK aja, belum. Kalau di lingkungan masih belum, ya belum sempat. Meskipun sempat ya ikut dalam lomba-lomba, tapi ya kalau selain itu masih belum terlalu jauh. Tapi kalau di gereja ya sudah sama teman-teman OMK. Itu sih paling, Pak Lili. Oke, baik Mas Rio, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Rio. Terima kasih ya. Nanti semangat ya. Kalau gereja kita ada yang muda-muda gini, nanti regenerasi sangat guyup, di mana ada puji-pujian, mazmur, saling menegur, saling memperingatkan. Nah, di situ ada komunitas. Terima kasih semuanya. Baik, untuk semuanya yang sudah sharing kita berikan sarangeo. Ayo semuanya kita berikan buat teman-teman yang sudah sharing semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir kali, monggo Romo bisa memberikan semuanya. Baik, terima kasih. Saya terus terang kagum dengan sharing-sharing ini semua. Sharingnya itu sudah sampai kepada pengalaman rohani, tidak sekedar pengalaman ya, tidak sekedar peristiwa ya, tapi sudah sampai pada pengalaman rohani. Artinya dari kejadian-kejadian perjuangan yang ada, kalau dalam bahasa Jawa itu sudah sampai dibundeli. Nah, istilah dibundeli berarti ono sesuatu yang sudah dipegang kuat, dan itu menjadi kekuatan-kekuatan dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dan itu yang membuat saya kagum ya. Dari hal yang paling sederhana, mau ngepel gereja sampai mau terlibat dalam gereja itu pakai persiapan jangka panjang, dihitung tenaga waktunya, lalu belajar, ada yang ngajari juga, lalu juga dengan dinamika yang ada, akhirnya tetap melibatkan diri dalam dinamika kehidupan komunitas kita, baik dalam lingkungan, wilayah, maupun juga paroki kita. Terima kasih. Lalu terima kasih Mas Condro, biasa Condro. Pak Condro memberikan bonus dadaan, ada orang muda muncul. Tadi saya itu udah lihat, tapi kok orang kepikiran yo kayak ditutup jadi so. Terima kasih. Dan sebetulnya ini sangat-sangat dirindukan oleh gereja, wajah-wajah muda remaja yang semakin banyak tampil menghiasi dinamika gereja kita. Dan kita yakin dengan keteladanan dari keluarga-keluarga di lingkungan Santa Ana yang memberikan contoh ya, bukan sekedar bicara ya, tapi memberikan contoh bagaimana ikut terlibat dalam kehidupan bersama. Lalu ini akan direkam oleh orang-orang muda remaja kita. Maka inilah
yang kemudian orang menyebut masa depan gereja kita. Ya, mencintai orang muda, anak-anak, itu artinya mencintai masa depan gereja. Dan proses pergantian kepengurusan di tingkat lingkungan, wilayah, maupun juga di paroki, itu pasti itu akan berkaitan dengan masa depan gereja kita, termasuk bagaimana orang-orang muda, remaja, anak-anak itu dapat kita dampingi sungguh, kita temani, sehingga mereka pada saatnya memang siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin di gereja maupun di masyarakat. Terima kasih Pak Eko Hartono dalam keterlibatan di masyarakat. Itu juga sangat-sangat gereja harapkan semakin banyak orang, tidak hanya hidup, tapi juga di dalam kehidupan masyarakat. Menjadi mana pewartaan kebaikan yang kita terima dari Tuhan Yesus, lalu diwakilkan gereja, itu akhirnya juga disebarkan kepada banyak orang dengan membaptis mereka secara Katolik. Meskipun mereka kalau mau dibaptis ya tetap. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga semua menyadari situasi pandemi ini belum berakhir. Bahkan saat-saat ini kembali ada ledakan ya, maka memang kita setia ketat dengan prokes kesehatan. Kita berdoa bagi anak-anak kita, juga saudara-saudara kita yang terpapar ya, supaya segera dapat dipulihkan. Bapak Ibu yang belum vaksin, segera cari peluang, di mana ada peluang bisa dimasukin, silakan dimasuki. Mana yang lebih dulu, karena beberapa orang itu daftar di beberapa tempat ya. Oh ternyata yang dipanggil sini dulu ya, sudah masukin saja supaya segera dapat vaksin. Yang sudah vaksin tetap menjaga kesehatan, karena itu juga tidak jaminan 100% dapat kebal terhadap segala virus itu. Demikian saja, terima kasih. Pengalaman-pengalamannya membuat kita semua tergugah, juga diteguhkan dengan pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Lili, berkah dalam. Berkah dalam, terima kasih Romo. Tepuk tangan buat Romo Sunar. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mungkin sekian pertemuan kita, semua sudah didengarkan, sangat luar biasa, termasuk dari Pak Eko, usulannya GPA diaktifkan kembali. Ya, terima kasih sekali. Dan untuk pada malam hari ini nanti minta tolong bisa Pak Eko untuk mimpin doa penutup ya Pak, sekalian mendoakan Pak Hengki. Bapak Ibu, terima kasih. Luar biasa pertemuan pada malam hari ini, sangat memberkati semuanya. Semoga menjadikan kita saling meneguhkan dalam persaudaraan. Dan nanti setelah berdoa jangan keluar dulu ya, kita mau foto. Baik Pak Eko, dipersilahkan untuk doa. Maaf Pak Li, tadi untuk doa untuk siapa? Pak Sa? Pak Hengki ya? Pak Edi. Pak Hengki. Oh, Pak Hengki. Suaminya Bu Hengki, Prodiakon. Oh, iya. Romo, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita hening sejenak untuk masuk di dalam doa pada kesempatan malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam firman-Mu sendiri, sabda-Mu sendiri yang telah menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pada kesempatan malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat yang berbeda tetapi di tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama-Mu di dalam roh dan kebenaran yang kami harapkan yang berasal dari firman. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan utusan-Mu
Romo Sunar, dan para dewan paroki yang berkenan untuk kunjungan online di lingkungan Santa Ana ini. Kiranya Kau berkati lingkungan kami, lingkungan Santa Ana ini, setiap keluarga, dari keluarga, agar mereka juga terlibat aktif di dalam lingkungan dan di dalam menggereja. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mengutus kami untuk menjadi utusan dimanapun kami berada, sekecil apapun peran kami untuk kehidupan menggereja di mana kami berada. Berkatilah para gembala kami, Romo Sunar, Romo Kris, serta semua dewan paroki beserta pengurus yang ada di lingkungan maupun di wilayah, agar mereka di ini mereka tetap eksis atau tetap untuk bisa merangkul, mengajak, dan menjadi guyub semua umat yang ada di paroki ini. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya ini mungkin buat kami kurang sempurna, tetapi dengan Engkau yang ada di sisi kami dan Engkau yang menyertai kami, maka kami percaya bahwa kesempurnaan itu akan terjadi. Tuhan, malam hari ini mungkin kami setelah ini akan meninggalkan online ini, pribadi lepas pribadi. Berkatilah Tuhan di dalam anggota keluarga kami, seluruh kerabat kami, agar di dalam masa pandemi ini kami tetap kuat, dan Kau berikan kesehatan kepada setiap kami, dan Kau berikan pemulihan bagi mereka yang saat ini sedang menderita sakit, baik COVID maupun non-COVID yang ada di paroki kami. Tuhan, kami akan undur diri. Berkatilah kami Tuhan, semoga Kau memberikan berkat kepada kami lewat gembala kami, Romo Sunar. Tuhan bersamamu, Dan bersama saudari-saudara, dengan segala perjuangan hidup, dan juga orang-orang kita doakan, mereka yang sakit, mereka yang sedang mengalami duka. Setelah istirahat kita malam ini bersama dengan keluarga, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra. Amin. Baik, Pak Ari Wiwit, Bapak Ibu semuanya di lingkungan Santa Ana, terima kasih sudah mau menerima kami. Kami mohon pamit undur diri, dan sebagai salam perpisahan, hati yang penuh cinta, sambil difoto ya Romo. Saya tak gaya. Romo yang foto ya. Yuk, mana lope-lopenya? Mari kita berikan hati yang penuh cinta. Kita foto. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Romo. Pak Ari, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Bu Handayani, Bu Lius, Pak Hartono, Bu Andor, Pak Sigit, Pak Sondro, Sama-sama. Pak Karno, Bu Lina, Romo, semuanya. Sama-sama Pak. Ya, mari. Tuhan berkati.